Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar IPS. Tujuan kita kali ini mempelajari IPS, kita dapat mengetahui kegiatan wirausaha dari benda yang tidak terpakai, dan kita juga mempengaruhi pengaruhnya bagi Indonesia. Terus kita juga mengetahui upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapinya. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan alam, IPA. Tujuan kita kali ini mempelajarinya, kita dapat mengetahui benda magnet di sekitar kita. Dan kita mengetahui medan magnet dan garis gaya magnet. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Tujuan kita kali ini, kita dapat mengenal formulir pengiriman barang. Nah, sebelum kita mulai, ayolah bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas kegiatan wirausaha dari benda yang tidak terpakai, pengaruhnya bagi Indonesia, upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapinya. Yang pertama, kegiatan wirausaha dari benda yang tidak terpakai. Kegiatan wirausaha dapat dilakukan dengan memanfaatkan benda-benda yang tidak terpakai. Misalnya, usaha produk hiasan rumahan yang kita buat. Benda yang digunakan untuk bahan usahanya adalah koran bekas. Koran bekas tersebut diolah menjadi berbagai produk hiasan rumah seperti figura, keranjang, dan vas bunga. Produk hiasan rumah yang dihasilkan berguna untuk memperindah ruangan dan mengurangi sampah kertas. Hasil penjualan dari produk hiasan rumah mampu memperbaiki perekonomian warga sekitar. Selain itu, juga dapat mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat di dalam dan di luar negeri. Kita dapat belajar dari cara membuat bahan yang tidak terpakai. Memanfaat benda tidak terpakai menjadi benda yang memiliki nilai seni dan ekonomis yang tinggi. Hal tersebut tentu saja didukung dengan kreativitas dan kerja keras. Dengan berwirausaha tidak hanya menambah penghasilan tetapi juga ikut menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, pengaruhnya bagi Indonesia. Untuk menjadi seorang pemilik usaha, kita harus kreatif dan siap menghadapi tantangan. Salah satu tantangan pemilik usaha adalah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Apa itu MEA? MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA merupakan kesepakatan para pemimpin ASEAN untuk memperlakukan pasar tunggal di Asia Tenggara pada akhir 2015. Pembentukan MEA telah dilakukan secara bertahap dimulai dari konferensi tingkat tinggi ASEAN di Singapura pada tahun 1992. MEA dibentuk untuk meningkatkan stabilitas dan mengatasi masalah-masalah di dalam bidang ekonomi di kawasan ASEAN. Pembentukan MEA memberi pengaruh positif dan negatif bagi Indonesia. Berikut pengaruh positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Pengaruh positif memudahkan kegiatan ekspor dan impor, memudahkan investasi asing masuk ke Indonesia, membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan kreativitas pengusaha untuk meningkatkan mutu produk dan profesionalisme tenaga kerja. Pengaruh MEA bagi Indonesia yang negatif, yang pertama adanya eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan asing.
Yang kedua, banyaknya barang impor yang masuk ke Indonesia sehingga mengancam industri lokal. Yang ketiga, menambah jumlah pengangguran jika produk dan jasa tenaga kerja Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara lain. Itulah pengaruh negatifnya. Ya, ada positifnya dan ada negatifnya terhadap pengaruh MIA bagi Indonesia. MIA tadi adalah masyarakat ekonomi ASEAN, ya. Lanjutnya, upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi MIA. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki calon tenaga kerja yang melimpah. Agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain, ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kita sebagai siswa juga perlu menyiapkan diri menghadapi MIA. Ayo kita simak upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi MIA. Upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi MIA dari pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, itu yang paling utama. Yang kedua, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi syarat kerja. Yang ketiga, membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan. Yang kelima, yang keempat, memberikan pelatihan bahasa asing. Ini upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi MIA dari pemerintah. Tadi yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi pemerintah itu meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua tadi memilih calon tenaga kerja yang memenuhi syarat kerja. Jadi pemerintah juga harus memilih calon tenaga kerja yang memenuhi syarat kerja. Tidak sembarang tenaga kerja yang dikirim keluar. Dan membekali calon tenaga kerja dengan keterampilan. Sebelum diberangkatkan kerja, dikirim tenaga kerja dari Indonesia, calon tenaga kerja diberi keterampilan atau pelatihan-pelatihan untuk supaya mendapat keterampilan yang baik. Dan dilatih berbahasa asing supaya tenaga kerja dari Indonesia keluar bisa berbahasa asing. Upaya menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi MIA, masyarakat ya, menyelesaikan pendidikan minimal jenjang SMA ya bagi masyarakat. Ya, untuk upaya menyiapkan tenaga kerja, masyarakatnya harus paling tidak sekolahnya harus melalui pendidikan paling rendah SMA. Sekolah menengah atas ya. Terus melengkapi berbagai persyaratan kerja yang diperlukan. Jadi bagi masyarakat harus melengkapi berbagai persyaratan kerja yang diperlukan. Yang ketiga, mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Pemerintah sudah menyediakan pelatihan. Jadi bagi masyarakat, mengikutilah pelatihan yang diselenggarakan pemerintah sebelum melakukan kerja di luar Indonesia. Yang keempat, berusaha untuk menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Jadi sebelum berangkat ke luar negeri atau di negara lain, paling tidak kita bisa berbahasa Inggris. Kalau kita tidak bisa, berarti kita nanti susah untuk melakukan pekerjaan di luar. Bagi siswa, nah, siswa juga harus menghadapi MIA. Jadi harus menyiapkan diri, selalu berusaha mempelajari hal-hal baru. Bagi siswa, mempelajari hal-hal yang baru. Ya. Yang kedua, mengasah rasa percaya diri dengan mengikuti berbagai kompetisi. Kita melatih rasa percaya diri sering mengikuti berbagai kompetisi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan diri dengan mengikuti kursus. Bagi siswa, ikutilah kursus untuk mengembangkan keterampilan diri. Yang keempat, belajarlah bahasa asing dengan sungguh-sungguh supaya
nanti bisa berbahasa asing. Jika kita sebagai tenaga kerja Indonesia untuk ke luar negeri, kita sudah bisa berbahasa asing atau yang paling penting bahasa Inggris. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam, benda magnetis di sekitar kita dan medan magnet dan garis gaya magnet. Kita sudah tahu tentang benda magnetis, ya. Kita sudah tahu benda magnetis. Benda magnetis di sekitar kita, ya. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda-benda magnetis terdapat di sekitar kita, misalnya cenderamata yang dibuat dari magnet, dapat ditempelkan di pintu kulkas. Pintu kulkas tersebut dari baja sehingga magnet dapat menempel. Cenderamata dari magnet juga dapat ditempelkan pada lemari, ya, pada lemari dan kotak pensil yang terbuat dari besi. Dengan demikian, benda-benda magnetis di sekitar kita umumnya terbuat dari baja dan besi. Selanjutnya, medan magnet dan garis gaya magnet. Kita sudah mengetahui bahwa gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di kedua kutubnya, ya, paling dua ujungnya. Namun gaya tarik magnet tidak hanya terbatas pada kutubnya. Gaya tarik magnet juga terdapat di daerah sekitar magnet. Daerah sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet disebut medan magnet. Semakin besar gaya tarik magnet, semakin besar pula medan magnet. Ini batasnya, ini medan magnet namanya. Ya, tidak terdapat di ujung aja yang bisa menarik magnet, dan di medan magnet pun bisa ditarik oleh magnet. Medan magnet tidak dapat kita lihat, namun daerah medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis magnet. Dapat digambarkan dengan garis-garis magnet. Garis-garis gaya magnet saling bertemu di ujung kedua kutub magnet. Arah garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Garis gaya magnet tidak pernah berpotongan, ya, tidak pernah berpotongan. Itulah medan magnet dan garis gaya magnet. Selanjutnya, bahasa Indonesia, mengenal formulir pengiriman barang. Kemarin kita udah belajar mengenai formulir, video-video yang sudah kita udah mengenal formulir, ya. Ini mengenal formulir pengiriman barang. Sebelum kita mengirimkan barang, kita harus mengisi formulir. Ya. Formulir pengiriman barang biasanya digunakan oleh perusahaan ekspedisi untuk mengirimkan barang ke suatu tujuan. Isi formulir pengiriman barang bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Ya. Coba kalian perhatikan contoh formulir pengiriman barang. Ini adalah formulir pengiriman barang. Data penerima, ya, harus siapa yang menerima barang dan siapa pengirimnya. Namanya siapa? Ya, nama penerimanya siapa? Ya, alamatnya di mana? Ditulis alamat yang menerima barang. Terus kode pos, di mana berapa kode posnya, dan nomor telepon. Terus ada juga data pengirim. Data pengirim, nama siapa, alamatnya di mana, kode pos dan nomor telepon. Terus tanggal pengiriman, ya, jangan lupa ditanda tangan dan nama pengirim, tanda tangan dan nama petugas. Ini tidak lupa. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Mungkin ada yang belum paham, bisalah lihat di buku paket atau diulang melihat video. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.